Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada sedikit pembahasan tentang wilayah atau kepemimpinan di dalam konsep atau ajaran Islam. Meskipun ada perbedaan pandangan di antara para mazhab, tapi di sini ana sedikit akan memberikan penjelasan tentang wilayah atau arti dari kepemimpinan dalam konsep Islam, terutama dalam mazhab Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syiah Imamiyah Isna Asyari. Kalau kita lihat kita rujuk wilayah atau kepemimpinan, dia adalah wilayah itu pelaksana dari undang-undang atau syariat Islam melalui perantara para imam alaihissalam. Sebab itulah kenapa masalah wilayah atau kepemimpinan lebih penting dari segala perkara-perkara yang ada dalam syariat agama Islam itu sendiri. Kenapa dia lebih penting? Masalah kepemimpinan atau konsep kepemimpinan atau wilayah. Nah, sebab wilayah atau imamah adalah sebuah hukumah atau sebuah pemerintahan yang menjaga dan juga sebagai pelaksana seluruh syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam. Itulah sebagaimana yang terjadi di dalam peristiwa Ghadir Qum, dan bisa dirujuk di dalam sejarah Ghadir Qum yang sudah sering dibawakan oleh para mubaligh tentang peristiwa Ghadir Qum. Jadi kenapa wilayah atau imamah itu adalah sangat penting dalam konsep agama Islam? Sebab wilayah atau imamah itu adalah sebuah hukumah atau sebuah pemerintahan yang menjaga, menata, dan sebagai motor penggerak pelaksana dari seluruh syariat-syariat agama Islam yang murni. Itulah kenapa pentingnya wilayah dan imamah. Wilayah ataupun imamah. Nah, imamah atau kepemimpinan yaitu yang diyakini oleh mazhab Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pengikut dari Syiah Imamiyah Isna Asyari, yaitu bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan keluarganya adalah sebagai imam mereka yang 12 manusia yang suci ini, sebagai imam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul di sini setelah imamah atau kepemimpinan yang diyakini oleh pengikut mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah bahwa Ali bin Abi Thalib yang dilanjuti oleh Al-Hasan wal Husain hingga ke Imamul Mahdi, yaitu kepemimpinan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah keyakinan ini masuk dalam kategori usul atau furu'uddin? Nah, itulah yang akan menjadi atau perbedaan di antara mazhab-mazhab yang ada. Seperti ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan bagian dari furu'uddin, bukan bagian dari usuluddin. Seperti misal, tapi dalam seorang ulama ahli sunnah yang bernama Abu Al-Fatah Al-Arusti di dalam kitabnya Al-Fusul mengatakan, barang siapa
yang mengingkari kepemimpinan Abu Bakar, maka dia kafir. Man ankara imamata Abi Bakar fahuwa kafir. Nah, ulama ahli sunnah, ya, salah satu dari ulama ahli sunnah mengatakan demikian, yaitu Abu Al-Fatah Al-Arusti di dalam kitabnya Al-Fusul. Nah, bisa dirujuk ikhwan dan akhwat sekalian. Dia mengatakan demikian. Jadi dia mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan itu bagian dari usuluddin, bukan furu'uddin. Nah, itu salah satu dari ulama ahli sunnah. Ulama Ahlul Bait mengatakan, atau mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah mengatakan bahwa imamah merupakan bagian dari usuluddin, bukan furu'uddin. Hanya saja nanti ada perbedaan dalam takbirnya. Dalam takbirnya itu akan ada perbedaan. Apa maksudnya perbedaan dalam takbir? Pemahaman bahwa imamah bagian dari usul. Bagian dari usul. Ada yang mengatakan bahwa imamah merupakan bagian dari usul, tapi usulul mazhab. Ada juga ulama Ahlul Bait yang mengatakan itu adalah bagian dari usul, tapi usuluddin. Seperti misal Imam Humaini di dalam kitabnya Bab Thaharah mengatakan bahwa imamah merupakan bagian dari usulul mazhab. Demikian pula Ayatullah Tabrizi dan beberapa ulama lagi mengatakan bahwa imamah merupakan bagian dari usulul mazhab. Adapun seperti As-Saduq, Syekh Mufid, Syekh Murtada, Syekh Fu'i, Alama Al-Hilli itu mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan merupakan bagian dari usuluddin, bukan usulul mazhab. Nah, itu perbedaan. Perbedaan dalam takbir. Sebagian ulama mengatakan imamah atau kepemimpinan masuk dalam kategori usulul mazhab, sebagian lagi mengatakan masuk dalam usuluddin. Nah, seandainya imamah atau kepemimpinan itu masuk dalam ranah usuluddin, berarti apa? Imamah atau kepemimpinan itu akan sejajar dengan keyakinan, seperti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan kepada Nabi atau kenabian. Dan jika seandainya tidak meyakini keduanya, seandainya kita tidak meyakini keduanya, maka kita akan keluar dari agama Islam. Kan demikian. Kalau kita tidak meyakini keberadaan Allah, tidak meyakini dengan konsep kenabian, maka kita keluar. Tidak disebut lagi muslim. Nah, kalau seandainya imamah kepemimpinan itu sejajar dengan keyakinan seperti keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi yang masuk dalam ranah usuluddin, apakah ketika ada seseorang yang tidak meyakini kepemimpinan atau konsep imamah dalam Ahlul Bait dikatakan bukan muslim atau dikatakan muslim? Nah, itu yang menjadi pembahasan atau yang menjadi perbedaan pendapat. Atau bisa jadi sebagian akan salah memahami. Bahkan mungkin ada yang radikal sampai mengatakan yang berarti dia bukan muslim. Harus dipahami takbir penjelasannya. Nah, di sini para ulama Ahlul Bait mengatakan tidak demikian maksudnya. Maksudnya tidak demikian apa? Orang yang tidak yakin dengan imamah atau kepemimpinan itu tidak bisa dikatakan sebagai muslim. Tidak dikatakan dia sebagai muslim, tidak demikian, dia muslim tetap. Nah, kenapa kita harus lihat mizan atau tolak ukur Islam atau dia sebagai muslim itu apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya atau mizan dia sebagai muslim adalah kalimat syahadat.
syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau kita lihat dalam beberapa konteks hadis, misalnya kita lihat dalam konteks hadis dari Imam Ar-Ridha alaihi salam bahwa Islam itu dibentuk berdasarkan Islam bunya 'alal imamah, dibangun berdasarkan kepemimpinan. Itu seperti Islam itu dibangun berdasarkan as-shalah, az-zakat, as-shaum, al-haji, wal wilayah, kepemimpinan. Ada lima pondasi. Bahkan di hadis yang lain dari Imam Shadiq alaihissalam yang diriwayatkan oleh Az-Zurarah mengatakan man mata wa laisa lahu imam mata mitatan jahiliyah, orang yang mati atau wafat dan dia tidak mengenal imamnya, maka dia mati atau wafat dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah ini apa maksudnya? Apakah jahiliyah itu dikatakan non muslim? Kan tidak demikian. Banyak orang muslim yang jahil, dikatakan jahil. Banyak zaman sekarang muslim tapi jahil, tidak mengetahui tentang Islam, apalagi tidak mengetahui tentang syariat Islam. Banyak. Nah, sisi yang lain yang perlu kita perhatikan bahwa kewajiban kita setiap individu sebagai muslim itu menyikapi hal-hal atau pandangan-pandangan perbedaan itu harus bersifat kepala dingin. Jangan langsung menghukumi sesuatu bahwa ini dia tidak meyakini konsep dari imamah, kepemimpinan, langsung dihukumi dia itu bukan muslim. Tidak demikian. Itu sangat besar persepsi atau pendapat demikian. Di sini kalau kita lihat pendapat dari Said Hui Buddhisosiru, yaitu bahwa dia mengatakan memang bahwa imamah merupakan bagian dari usuluddin, bukan usulul mazhab. Berbeda seperti Imam Humaini, Ayatullah Tabrizi dan beberapa ulama lain yang mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan merupakan usulul mazhab. Said Hui melontarkan atau mengatakan pendapat kenapa imamah masuk dalam ranah usuluddin. Nah, kita harus pahami di sini Said Hui menjelaskan bahwa agama itu memiliki dua arti. Maksudnya memiliki dua takbir, pemahaman makna din, arti agama secara waqi, dan pemahaman agama bermakna i'tibari. I'tibari itu adalah syariat. Jadi martabat agama realita atau martabat agama secara waqi, dan ada juga martabat agama secara syariat, pandangan syariat. Seperti itu. Seperti misalkan di sini Said Hui mengatakan atau mencontohkan misal dalam konteks mati syahid. Kan konteks dalam tingkatan mati syahid itu kan banyak. Seperti misal man mata ghariqan, mata syahidan, orang yang mati tenggelam itu dia mati syahid. Kan gitu. Orang man mata hariqan, mata syahid, orang yang mati dibakar maka dia mati syahid. Man mata wa huwa fi tariq bitalabil ilm fa huwa mati syahid, orang yang mati dan dia dalam keadaan menuntut ilmu itu juga dikatakan mati syahid. Ya kan? Bahkan di dalam riwayat-riwayat ahli sunnah pun memiliki persamaan dengan riwayat-riwayat ahlul bait. Seperti misalkan man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan, orang yang wafat atau mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi itu pun dikatakan mati syahid. Nah, apakah maksud dari syahid ini yang semua tadi itu adalah maksudnya adalah syahadah menurut syariat atau syahadah secara waqi, mati syahid? Kan tidak demikian.
Jadi yang tidak demikian, jadi mati syahid secara syar'i dengan mati syahid secara wahyi yang nyata benar-benar itu memiliki perbedaan. Seperti misalkan pandangan fikih mengatakan orang yang mati syahid itu adalah apa? Orang yang kenapa? Tidak dikafani. Kan? Dia tidak dikafani. Tapi langsung dikuburkan, dia tidak dikafani dan bahkan dia tidak dimandikan, langsung dikuburi bersama pakaian-pakaiannya. Itu mati syahid yang dia mati ketika dia berperang berhadapan dengan orang kafir atau dengan orang-orang yang zalim, dan dia pada saat itu mati tertembak ataupun terbunuh pada saat itu berperang dalam membela Islam dan di dalam bertempur di hadapan orang-orang kafir. Lalu dia, nah itulah yang dikatakan sebagai mati syahid menurut syariat atau menurut waqi'i yang sebenarnya, yang tidak dikafani dan juga tidak dimandikan. Dia hanya disolati saja, langsung dikuburkan. Tapi kalau yang tadi misalkan orang yang mati dalam keadaan tenggelam, orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, orang yang mati dalam keadaan dibakar, orang yang mati di saat melahirkan, itu semua juga mati syahid. Tapi apa? Dia dikafani, dia dimandikan, lalu dia dikuburkan. Nah, itu beda pelaksanaannya. Nah, demikian pula dengan agama. Demikian pula dengan pemahaman imamah. Jadi dengan pemahaman bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu dikatakan sebagai muslim, dikatakan sebagai muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia masuk dalam kategori sebagai muslim. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa Anda sampaikan, bahwa jadi kita harus benar-benar bisa memahami, ini pembahasan memang pendek, tapi kita harus memahami bahwa wilayah kepemimpinan adalah pelaksana dari undang-undang syariat Islam atau motor dari penggerak syariat Islam. Tapi bukan berarti orang yang tidak meyakini, orang yang memasukkan kepemimpinan atau imamah itu dalam ranah furu'uddin, bahwa dia dikatakan keluar dari agama Islam. Tidak demikian. Sebab tadi agama itu ada yang martabah, ada dua martabah, ada dua tingkatan, martabah waqi'i dan martabah syar'i. Bagaimana agama itu memandang orang tersebut? Agama memandang orang itu sebagai secara waqi'i atau sebagai i'tibari, yaitu pandangan menurut syariat. Jadi pandangan menurut syariat dengan pandangan hakikat dari agama itu memiliki perbedaan. Nah, itu yang harus kita cermati, harus kita pilah-pilah. Jadi kita tidak sembarangan mengatakan bahwa orang yang tidak meyakini wilayah atau kepemimpinan itu dikatakan keluar dari Islam. Tidak demikian, karena konsep atau pandangan agama itu ada dua pandangan yang tadi yang sudah Anda jelaskan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.